Bagaimana orang-orang yang percaya pada yang hidup sebelum Kristus lahir? Secara fisik kan Kristus lahir baru di era perjanjian baru kan? Secara fisik loh. Ya, Kristus lahir di era perjanjian baru. Lalu ada pertanyaan. Untuk orang-orang yang hidup di perjanjian lama gimana dong Pak Tony? Mereka itu kan tidak pernah mengenal Yesus yang lahir seperti di perjanjian baru. Mereka itu nggak pernah hidup bersama dengan Yesus seperti orang-orang di perjanjian baru. Dan nama Yesus saja mereka belum pernah dengar. Bagaimana? Apakah mereka itu juga masuk surga? Atau misalkan, ya, di pedalaman di dunia ini, di negeri ini, ada suku-suku yang terabaikan, tidak pernah mendengarkan informasi tentang Yesus. Baik lewat radio, baik lewat televisi, bora-bora internet. Gimana? Kira-kira nanti mereka mau surga enggak? Kita lihat lagi sebentar. Julia, siapkan Kejadian 1 ayat 26 sampai 27. Daniel siapkan Ibrani 4 ayat 2 sampai 3. Rentiana siapkan Ibrani 11 ayat 3 sampai 24. Mesius siapkan Roma 2 ayat 12 sampai 15. Perhatikan ayatnya. Nah, kita mau jawab pertanyaan-pertanyaan tadi. Bagaimana orang-orang yang percaya yang hidup sebelum Kristus lahir? Mereka itu masuk surga kah? Atau jangan-jangan masuk neraka? Nah, berarti ini bicara tentang orang-orang di zaman perjanjian di dalam perjanjian lama yang sedang lagi kita bicarakan di sini. Oke. Silakan. Kejadian pasal 1 ayat 26 sampai 27. Ayo. Kejadian 1 ayat 26 sampai 27. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambar dan rupanya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Baik, saudara perhatikan. Jangan lupa, Yesus itu sudah hadir, sudah ada di dalam diri Allah yang berwujud roh itu di dalam perjanjian lama. Buktinya apa? Kejadian pasal 1 ayat 26 sampai 27 dikatakan di sana saudara. Berfirmanlah Allah, perhatikan. Baiklah kita. Kita itu kan jamak kan? Kita itu siapa maksudnya di sini? Allah Bapa, Allah Anak, Yesus, dan juga Allah Roh Kudus. Itu sudah ada di zaman perjanjian lama. Di zaman Adam dan Hawa. Itu sudah ada. Jadi artinya apa? Kan nggak ada lagi yang manusia yang lahir sebelum Adam dan Hawa. Nggak ada kan? Manusia yang pertama dan yang utama yang lahir pertama kali ke bawah kolong langit ini, ke dunia ini, Adam dan Hawa kan? Artinya apa? Yang menciptakan Adam dan Hawa saja sudah ada Yesus kok. Tapi di dalam diri Allah yang berwujud roh. Belum dalam wujud manusia dia. Tetapi keberadaannya, eksistensinya, kasih kuasanya sudah ada di dalam diri Allah. Maka itulah yang menjadi alasan Yesus juga ikut menciptakan Adam dan Hawa, manusia pertama itu, saudara. Jadi Adam dan Hawa pun mendapatkan pengampunan dosa dan hidup kekal di surga karena percaya kepada Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus yang masih menyatu di dalam diri Allah yang berwujud roh. Maka Abraham, Musa, Yosua itu kan terusannya, terusan dari manusia, terusan dari generasi selanjutnya dari Adam dan Hawa kan? Abraham, Yosua, Musa, ya, dan lain sebagainya. Sama, mereka juga diselamatkan kalau mereka sungguh-sungguh bertobat dan percaya kepada Allah yang memperkenalkan dirinya sebagai Bapa, Putra, Yesus, dan Roh Kudus. Jadi jawabannya, bagaimana orang-orang perjanjian lama bisa nggak diselamatkan? Walaupun Yesus belum hadir secara fisik, bisa. Asal konsep mereka tentang Allah benar seperti yang dipahami oleh Abraham, Ishak, dan Yakub, yaitu apa?
Allah yang mereka sembah di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Pasti mereka masuk surga. Kecuali kalau konsep Allah yang mereka pahami tidak sama seperti Abraham, Ishak, dan Yakub. Untuk itu kan dalam kitab Kejadian dan juga dalam kitab Keluaran kan kita sudah pernah bahas ayat itu. Waktu Musa bertanya kepada Tuhan. Di mana pada waktu itu Musa mau diutus oleh Tuhan memimpin bangsa Israel kan? Lalu Musa bertanya begini, Tuhan, kalau bangsa itu bertanya kepada saya, siapa yang mengutusmu? Saya mau jawab apa? Tuhan bilang begini kepada Musa, katakan saja, yang mengutus kamu itu adalah aku. Nah, Musa masih bingung gitu. Ya Tuhan, kalau mereka tanya, kamu itu siapa? Artinya apa? Musa kan mau bertanya, Tuhan, namamu itu siapa gitu loh Tuhan. Supaya saya bisa jelasin ke mereka. Maka Tuhan bilang begini, aku adalah aku. Bingung pula Musa. Iya Tuhan, maksud saya Tuhan, betul saya sih percaya Tuhan bahwa Engkau adalah Tuhan. Cuma kalau mereka tanya, nama detailmu, nama spesifikmu itu Tuhan siapa? Lalu Tuhan katakan begini, katakan kepada bangsa itu, aku adalah Allahnya Abraham, Allahnya Ishak, Allahnya Yakub. Pasti mereka percaya. Perkenalan nama itu juga yang dipakai oleh Musa untuk meyakinkan bangsa Israel yang hidup di zaman PR. Supaya mereka mengenal Allah dengan benar. Dan juga supaya mereka bertobat kepada Allah yang benar. Dan akhirnya mereka diampuni dosanya dan diselamatkan masuk surga. Itu. Jadi artinya apa? Orang-orang di PR tercover. Ibrani 4 ayat 2-3. Ayo, agak cepat. Ibrani 4 ayat 2-3. Karena kepada kita diberitakan juga kabar kesukaan sama seperti kepada mereka. Tetapi firman pemberitaan itu tidak berguna bagi mereka, karena tidak bertumbuh bersama-sama oleh iman dengan mereka yang mendengarnya. Sebab kita yang beriman akan masuk ke tempat perhentian seperti yang ia katakan. Sehingga aku bersumpah dalam murkaku, mereka takkan masuk ke tempat perhentianku, sekalipun pekerjaannya sudah selesai sejak dunia dijadikan. Nah, perhatikan nih. Sebelum Kristus menjelma menjadi manusia di dalam perjanjian lama, dalam perjanjian baru ya. Kan Yesus itu kan, ya Allah itu kan menjelma, artinya berwujud menjadi manusia. Itu kan baru di perjanjian baru ya. Tetapi Allah itu kan sudah ada secara roh. Sebelum PL, sebelum perjanjian lama. Udah ada Allah itu secara roh. Artinya apa? Yesus itu juga sudah ada sebelum perjanjian lama. Tetapi Yesus itu masih ada di dalam roh, di dalam diri Allah itu sendiri. Nah, artinya begini. Allah menyelamatkan orang-orang di perjanjian lama. Sama, karena mereka beriman kepada Allahnya Abraham, Ishak, dan Yakub. Untuk itulah dalam perjanjian lama, para nabi dan para nabi itu selalu mengatakan kepada bangsa Israel atau juga kepada para pengikutnya, bahwa Allah kita itu Allahnya Abraham, Ishak, dan Yakub loh ya. Itu terus diulang-ulangi. Tujuannya saudara tahu pengulangan itu apa? Untuk mengarahkan hati dan pikiran umat di perjanjian lama. Supaya tetap hati dan pikiran mereka bertobat dan percaya kepada Allahnya Abraham, Ishak, dan Yakub. Itu Allah yang mana itu? Allah yang memperkenalkan dirinya sebagai Bapa, sebagai Putra, dan juga sebagai Roh Kudus. Itu juga bisa menyelamatkan mereka. Yang berikutnya saudara, ya. Di dalam Ibrani pasal 11 ayat 3-4, 24 nanti saudara baca sendiri saja ya. Saya ringkas saja. Di situ dicatat tokoh-tokoh atau pahlawan-pahlawan iman termasuk di dalamnya. Ada Nuh, ada Yusuf, ada Abraham, ada Ishak, ada Yakub. Orang-orang di PL semua kan itu kan. Dicatat kembali mereka nama mereka dalam Ibrani pasal 11 ayat 3-24. Perjanjian baru itu. Mereka saja dicatat namanya di sana untuk membuktikan apa? Bahwa mereka juga diselamatkan masuk surga. Walaupun mereka tidak pernah berjumpa secara fisik dengan Yesus, tetapi mereka percaya kepada Allahnya Abraham, Ishak, dan Yakub. Mereka diselamatkan. Jadi artinya apa? Tercover kok. Ya, orang-orang di zaman perjanjian lama yang tidak mengenal Yesus secara fisik, sama seperti kita hari-hari ini.
asal mereka memahami konsep Allahnya Abraham, Ishak, dan Yakub. Kan sama. Kita di era sekarang, di zaman teknologi modern sekarang, kan kita tidak berjumpa dengan dia secara fisik, kan? Tetapi kita bisa tetap mendapatkan pengampunan dosa dan hidup yang kekal masuk surga itu. Karena konsep Allahnya Abraham, Ishak, dan Yakub itu apa? Allah mempercayai, Allah yang menyatakan dirinya sebagai Allah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Itu kita percayai. Itu juga yang menjadi landasan dan dasar saudara dan saya di zaman ini atau di zaman yang akan datang, orang-orang percaya mendapatkan pengampunan dosa dan hidup yang kekal di surga. Maka harus pahami konsep memahami Allah dengan Allah Tritunggal dengan benar. Karena ada banyak juga ajaran sesat sekarang lagi heboh mempopulerkan Yesus yes, Allah Tritunggal no, kata mereka. Makin sesat pula itu. Ya. Terakhir. Roma pasal 2 ayat 12 sampai 15. Langsung, yuk. Roma pasal 2 ayat 12 sampai 15. Sebab semua orang yang berdosa tanpa hukum Taurat akan binasa tanpa hukum Taurat, dan semua orang yang berdosa di bawah hukum Taurat akan dihakimi oleh hukum Taurat. Karena bukanlah orang yang mendengar hukum Taurat yang benar di hadapan Allah, tapi orang yang melakukan hukum Tauratlah yang akan dibenarkan. Apabila bangsa-bangsa lain tidak memiliki hukum Taurat oleh dorongan diri sendiri, melakukan apa yang disebut hukum Taurat, maka walaupun mereka tidak memiliki hukum Taurat, mereka menjadi hukum Taurat bagi diri mereka sendiri. Sebab dengan itu, mereka menunjukkan bahwa isi hukum Taurat tidak tertulis di dalam hati mereka. Dan suara hati mereka turut bersaksi, dan pikiran mereka saling menuduh untuk saling membela. Baik. Lalu bagaimana dengan orang-orang yang hidup pada zaman hukum Taurat? Oke, artinya apa? Ini masih di zaman PL kan ini berarti. Karena hukum Taurat itu kan perjanjian lama. Mereka itu diselamatkan. Masuk surga atau tidak? Kan itu pertanyaannya. Nah, Roma pasal 2 ayat 12 sampai 15. Di sana dikatakan, saudara, mereka yang hidup pada zaman hukum Taurat diselamatkan bukan hanya karena tahu, bukan hanya menghafal isi hukum Taurat, bukan itu dasarnya mereka diselamatkan, bukan. Karena ada sebagian orang Kristen berpandangan, oh mereka diselamatkan karena mereka hafal dan fasih hukum Taurat. Enggak. Orang-orang Farisi, ya, dalam perjanjian baru itu disikat oleh Tuhan Yesus. Yang notabene-nya mereka hafal dan fasih menguasai isi hukum Taurat. Tapi disikat dan ditegur dan dikoreksi oleh Tuhan Yesus. Dan sebagian di antara mereka banyak yang tidak bertobat, banyak di antara mereka yang tidak masuk surga. Karena kenapa? Karena hanya hafal hukum Taurat. Maka artinya, orang di zaman hukum Taurat diselamatkan itu karena melakukan hukum Taurat dengan benar dan tepat 100%. Bukan hanya karena hafal, bukan hanya karena menguasai, bukan hanya karena mengetahui hukum Taurat. Bukan itu landasannya mereka diselamatkan. Tapi karena melakukan hukum Taurat dengan benar 100%. Dan hukum Taurat itu harus mendarah daging di dalam hidup mereka. Di hati mereka, di pikiran mereka, di tindakan mereka, di dalam segala sesuatunya. Itu yang menjadi parameter, itu yang akan menjadi ukuran, itu yang akan menjadi standar mereka itu masuk surga atau tidak. Maka memang akan muncul pertanyaan, kecil dong kemungkinan mereka bisa masuk surga. Menurut kita. Tapi kan Tuhan punya ukurannya sendiri. Tapi saya sungguh yakin, pasti ada orang yang diselamatkan masuk surga. Kalau mereka sungguh-sungguh 100%, hukum Taurat itu ada di hati, di pikiran, perasaan, tindakan, dan bahkan juga di mereka lakukan, mereka paham. Maka pasti mereka masuk surga. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus.